Benjamin adalah binatang paling tua di peternakan itu dan perangainya paling buruk. Lah jarang ngomong, dan ketika mulai ngomong selalu sinis, misalnya. Ia bilang bahwa Tuhan memberinya sebuah ekor untuk mengusir lalat, tetapi tak lama lagi ia tak akan berekor, dan tak ada seekor lalat pun mengganggu. Dialah satu-satunya binatang di peternakan itu yang tidak pernah tertawa. Ketika ditanya mengapa tak tertawa, ia akan menjawab tidak ada yang pantas ditertawakan. Namun, tanpa terus terang mengakuinya, ia memuja Boxer. Keduanya biasanya menghabiskan waktu mereka bersama di padang rumput kecil pada hari Minggu di luar kebun buah. Merumput berdampingan tanpa bercakap satu patah kata pun. Kedua kuda itu baru saja berbaring ketika anak itik seperindukan yang telah kehilangan ibunya masuk ke lumbung. Sambil menciap lemah dan berputar-putar ke sana kemari mencari tempat aman supaya tidak terinjak-injak. Clover membuat tembok kecil dengan kaki depannya yang kokoh, dan anak-anak itik itu meringkuk di dalamnya dan segera tertidur. Akhirnya, Molly, si tolol itu, yakni kuda betina mungil dan putih, yang menarik jebakan Pak Jones, masuk melenggang dengan anggun sambil mengunyah sepotong gula. Lah mengambil tempat dekat dengan bagian depan dan mulai mempermainkan surainya yang putih dengan harapan menarik perhatian binatang lain pada pita merah yang mengikat surainya. Yang datang terakhir adalah si kucing, yang menatap sekeliling, seperti biasanya, mencari tempat yang paling hangat, dan akhirnya meringkuk di antara Boxer dan Clover. Di sana ia mendengkur sepuasnya selama pidato Major tanpa mendengarkan apapun yang dikatakannya. Semua binatang hadir kecuali Moses, si gagak jinak, yang ternyata tidur pada tenggeran di balik pintu belakang. Ketika Major melihat bahwa mereka semua sudah merasa nyaman dan menunggu dengan penuh perhatian, ia membersihkan tenggorokannya dan mulai, "Kamerad, kalian sudah mendengar tentang mimpi aneh yang saya alami semalam. Tetapi, saya akan cerita mimpi itu nanti saja. Saya harus cerita yang lain dulu pertama-tama. Saya merasa saya tidak akan bisa bersama-sama kalian selama berbulan-bulan ke depan, dan sebelum mati, saya merasa berkewajiban menyampaikan ke Bidge akan yang sudah saya peroleh. Saya sudah hidup lama, saya sudah berkesempatan berpikir dan merenung tatkala saya sendirian di kandang saya. Dan saya pikir saya bisa berkata bahwa saya mengerti sifat kehidupan di bumi, maupun setiap binatang yang hidup. Nah, tentang masalah inilah yang ingin saya sampaikan pada kalian. Sekarang, kamerad, apa sih sifat kehidupan kita? Mari kita hadapi. Hidup kita ini sengsara, penuh kerja keras, dan pendek. Kita lahir, kita diberi begitu banyak makanan, sehingga menjaga napas dalam tubuh kita, dan di antara kita yang mampu dipaksa kerja dengan seluruh kekuatan kita, sampai atom terakhir kekuatan kita. Dan segera setelah kegunaan kita berakhir, kita disembelih dengan cara yang keji. Tak seekor binatang pun di Inggris tahu arti hidup bahagia atau waktu senggang sesudah ia berusia 1 tahun. Tidak ada satu ekor binatang pun di Inggris ini yang bebas. Hidup seekor binatang super sengsara dan penuh perbudakan. Ini adalah kenyataan yang sebenar-benarnya. Tetapi apakah ini sekadar bagian dari tatanan alam? Apakah itu karena tanah air kita begitu gersang sehingga tidak bisa mengusahakan kehidupan layak bagi mereka yang tinggal di atasnya? Tidak, kamerad. 1000 kali tidak. Tanah Inggris ini subur, iklimnya bagus. Tanah ini mampu menghasilkan makanan berkelimpahan bagi jauh lebih banyak binatang yang sekarang ada. Peternakan kita ini sendiri bisa memberi makan selusin kuda, 20 sapi, ratusan biri-biri. Semuanya hidup dalam kesejahteraan dan kelayakan, yang semuanya itu di luar bayangan kita. Kalau begitu, kenapa kita terus hidup dalam kondisi sengsara ini? Sebab hampir semua hasil produksi dari kerja kita dirampok oleh bangsa manusia. Itulah, kamerad, jawaban masalah kita. Semua itu bisa dirumuskan dalam satu kata, manusia. Manusia adalah musuh kita yang sesungguhnya. Hapuskan manusia dari adegan itu, dan akar sumber persoalan kelaparan dan kerja lembur dihapuskan selama-lamanya. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengonsumsi tanpa menghasilkan. Latih tidak memberi susu, ia tidak bertelur. Ia terlalu lemah menarik bajak. Ia tidak bisa lari cepat untuk menangkap terwelu. Namun ia mesti adalah penguasa atas semua binatang. Manusia menyuruh binatang bekerja, manusia mengembalikan seminimal. Mungkin hanya untuk menjaga supaya binatang tidak kelaparan. Sisanya untuk manusia sendiri. Tenaga kami untuk membajak tanah. Kotoran kami untuk menyuburkan tanah. Tetapi tak satu pun dari kami memiliki tanah seluas kulit kami. Kamu, wahai sapi,
Aku lihat sendiri berapa ribu galon susu yang telah kamu berikan selama tahun lalu. Dan, apa yang terjadi dengan susu yang seharusnya untuk membesarkan anak-anak sapi itu? Setiap tetes susu telah masuk ke kerongkongan musuh kita. Dan kamu, ayam betina, berapa ratus butir sudah kamu telurkan telurmu? Dan berapa yang pernah ditetaskan menjadi ayam? Sisanya semua dibawa ke pasar untuk menghasilkan uang bagi si Jones dan orang-orangnya. Menanggapi Clover, di mana keempat anak kuda yang kamu lahirkan? Siapa yang akan menopang hidupmu dan membahagiakanmu kalau kamu sudah uzur? Masing-masing dijual setelah berumur. Setahun kamu tak akan pernah melihat mereka lagi. Sebagai pengganti keempat kuda yang kamu lahirkan dan semua kerjamu di ladang, apa yang kamu peroleh kecuali ransum dan kandang kuda? Bahkan, hidup sengsara yang sudah kita sandang tidak diperkenankan untuk mencapai rentang hidup alami mereka. Bagi saya sendiri, saya tidak menggerutu karena saya salah satu yang beruntung. Usia saya 12 tahun dan sudah melahirkan anak lebih dari 400. Itu adalah hidup yang lumrah bagi seekor babi.